Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. 13 tip atau cara mengatasi masalah. Tidak ada masalah dengan masalah, karena masalah itu akan selalu ada selama hidup di dunia, yang mana semuanya telah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi masalah itu. Masalah terbesar bukanlah apa yang telah dirasakan, tapi akibat dari masalah itu, yaitu karena ketidaksabaran, maka hilanglah 10 perkara yang seharusnya dapat dimilikinya, yaitu pahala, terhapusnya dosa, keberkahan, rahmat, petunjuk, kebaikan, cinta Allah, dan naiknya derajat di sisi Allah, serta selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku tidak peduli keadaan apapun yang bersamaku, apakah yang aku senangi atau tidak disenangi, karena aku tidak tahu kebaikan itu ada pada yang aku sukai atau yang aku tidak sukai." Di dalam kitab Mausuh Ibnu Abi Dunya, jilid pertama, halaman 414. Oleh karena itu, seorang yang memiliki masalah, hendaknya ia memiliki sikap. 1. Beriman dan ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak doa dan istighfar. 3. Mengingat pahala besar di sisi Allah. 4. Memahami hakikat dari kehidupan dunia yang sebentar, yang mana pasti ada ujian dan cobaan di dalamnya. 5. Tidak terputus asa dari rahmat Allah dengan mengharapkan kematian, tetapi selalu yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Senantiasa meletakkan dunia dan apapun dari permasalahannya di tangan, dan meletakkan akhirat selalu di hati. 7. Memahami bahwasanya masalah apapun yang menimpa tidaklah seberapa apabila ingin dibandingkan dengan segala pemberian dan nikmat dari Allah Ta'ala. 8. Selalu menghibur diri dengan melihat serta mengingat masalah orang lain, yang mana ternyata banyak juga menimpa masalah, bahkan lebih berat lagi.
9. Senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah, karena masalah itu tidak menimpa kepada masalah agama, tetapi hanya menimpanya kepada masalah dunia. 10. Memahami bahwasanya masalah apapun yang telah menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah Ta'ala, serta merasakan kenikmatan dalam beribadah, maka itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat lalai. 11. Selalu memperkuat kesabaran, serta tidak mengedepankan perasaan dan emosi, sebab dengan mengeluh serta menggerutu hanya akan menambah derita dan bukannya menghilangkan musibah dan masalah. 12. Selalu mengevaluasi apakah hijrahnya sudah di jalan Allah. Apabila iya, pasti Allah membantunya. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. 13. Selalu mengevaluasi apakah sudah bertakwa kepada Allah. Jika iya, pasti Allah membantu. Sebagaimana di dalam Quran Surat At-Tolak surat ke-65 ayat kedua sampai dengan keempat, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Wahai saudaraku, segala persoalan dalam hidup ini sebenarnya tidak untuk menguji kekuatan dirimu, tapi untuk menguji seberapa besarkah kesungguhanmu dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah saudara-saudaraku senantiasa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat fardu, juga sholat sunnah lainnya, terutama sholat sunnah yang utama, yaitu sholat tahajud. Insya Allah, Allah akan menguraikan, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Yang kedua, rajinlah berinfak sesuai dengan kemampuan kita setiap hari. Dengan berinfak, insya Allah, Allah akan menguraikan, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Tentunya setiap orang, para mu'alim, para penasihat senantiasa menyampaikan, bersabarlah. Bersabar itu artinya kita meluruskan niat apapun yang kita kerjakan yang baik karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dengan berusaha atau dengan berikhtiar menyelesaikan masalah dengan bertanya kepada orang yang ahlinya. Yang kelima, tentunya kita juga menolong saudara-saudara kita yang kena masalah sedang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya bersabar itu lakukanlah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, berusaha, berikhtiar dan bertawakal.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat, juga menerima amal-amalan ibadah kita semuanya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.